Perkenalkan, saya Riri. Di sini saya sebagai host untuk channel YouTube Klinik Mutiara Cikutra. Nah, untuk sekarang dan seterusnya, Moms bakal sering ketemu nih sama Riri untuk segmen Ibu Pintar. Nah, untuk sekarang ini Riri bakal mengajak Moms untuk datang ke suatu tempat di daerah Bandung. Nah, kalau Moms lihat sekitarnya ya nanti, di sini tempatnya bagus banget untuk Moms datangin bareng si kecil. Karena di sini Moms bisa ngajak si kecil belajar dan bermain. Nama tempatnya itu adalah Growing Tree. Nah, mau tahu sih apa sih itu Growing Tree? Kita cari tahu yuk, Moms. Nah, Moms, sekarang kita akan ketemu sama kepala operasional dari Growing Tree. Nah, kita kenalan yuk, Moms. Halo, Teh. Halo. Nah, boleh kenalan nih sama Moms, perkenalkan siapa dan Growing Tree itu tempat apa sih gitu. Oke. Halo, nama saya Wiwit, saya kepala operasional di Growing Tree. Nah, kalau mengenal Growing Tree itu sebetulnya mungkin kebanyakan orang akan berpikir bahwa sekolah gitu ya. Iya. Padahal Growing Tree itu adalah taman bermain untuk anak yang menggunakan pendekatan Reggio Emilia. Nah, Teh, Reggio Emilia itu apa sih? Boleh dijelasin nggak nih ke para Moms? Oke, boleh. Kalau Reggio Emilia itu percaya bahwa anak dapat belajar dengan lingkungan di sekitarnya mereka. Nah, kita sebagai orang dewasa atau biasanya yang kita sebut di sini nih di Growing Tree, kakak-kakak yang mendampingi adik-adik untuk belajar itu bertugas sebagai fasilitator. Fasilitator ini tugasnya adalah mendorong nih anak-anak untuk proses belajar mereka selama di Growing Tree itu seperti apa, tugas mereka seperti itu. Oke, nah Teh, kalau di Growing Tree ini nih program-program apa aja sih yang ada dan fasilitas apa aja yang ada di Growing Tree itu? Apa Teh boleh jelasin nggak? Oke, boleh. Nah, saat ini di Growing Tree itu ada beberapa layanan nih, ada daycare, ada playgroup dan TK, ada kelas bermain lepasan, dan juga ada layanan psikolog. Di sini kita itu ada 2 psikolog yang kita punya sekarang gitu. Jadi selama nanti bermain, kan tadi pakai bermain nih anak-anak di sini. Nanti setiap permainan yang kita buat itu biasanya memang kita akan konsultasi dulu nih dan diskusi dengan psikolog-psikolog ini. Gitu. Nah, tadi Teh ngomongin permainan nih. Tumbuh kembang anak itu kan salah satu yang bisa istilahnya kayak dikembangin tuh lewat permainan nih. Dulu kan, nah kayak gitu. Nah, permainan apa aja sih Teh yang biasanya diterapin di Growing Tree ini untuk bagus untuk mendukung tumbuh kembang anak gitu? Apa aja ya Teh mainannya gitu? Biasanya kan karena tadi kita tempat bermain nih, pasti dari kecil pasti bisa pasti main ya, banyak gitu ya. Nah, karena kita bermain dengan lingkungan sekitar, biasanya kita itu membuat permainan yang menarik, mungkin semenarik, tapi itu sebenarnya tanpa anak-anak sadari kita tuh belajar gitu. Nah, permainan-permainan yang kita buat itu biasanya kita berdasarkan aspek perkembangan. Nah, aspek perkembangan yang di Growing Tree itu yang biasa kita pakai, yang kita jadikan patokan untuk membuat permainan itu ada 6. Ada moral agamanya, terus ada motorik, ada bahasa, sosial emosinya, terus kognitif dan seni, ada 6 gitu. Itu nanti kita jadikan patokan atau dasar dalam pembuatan setiap permainan yang ada di Growing Tree. Nah, Teh, tadi kan soal aspek permainan ada 6 nih. Nah, permainan, contoh permainannya deh boleh dijelasin nggak, kayak misalkan umur segini cocoknya untuk umur segini mainan ini, umur segini ini boleh jelasin nggak Teh kayak gitu? Kalau misalnya mengacu dari aspek-aspek tadi ya, misalnya dari motorik nih, misalnya motorik itu ada 2 sebetulnya, ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, kalau motorik kasar itu biasanya kita lebih ke yang fisik, jadi yang menggunakan tenaga semua anak itu biasanya kita sebut motorik kasar. Kalau motorik halus biasanya yang menggunakan keterampilan tangan, jadi lebih banyak duduknya dengan sensorinya. Biasanya sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih, permainan apa gitu ya yang tadi Riri tanya. Kalau motorik kasar biasanya anak usia 2 tahun. Biasanya agak kesulitan nih, misalnya lompat 2 kaki. Paling cuman jinjit gitu ya, biasanya jinjit gitu. Nah, itu bisa kita latih, nggak apa-apa nih, 2 jinjit dulu. Nanti kalau 3 tahun mungkin loncatnya 1 kaki, misalnya satu lagi. Nanti 4 tahun naik lagi nih, harus bisa loncat 2 kaki langsung. Jadi setiap anak punya ini. Terus nanti ada yang berguling, ada yang gulingnya masih takut-takut, ada yang loncat misalnya cuman loncat dari ketinggian 5 cm, terus nanti umurnya naik lagi, bertambah banyak kita naikin lagi, biasanya seperti itu. Nah, itu permainan motorik kasar. Kalau motorik halus biasanya kita tuh anak kita kenalkan dengan, biasanya kan suka jijian nih, ada jijian. Tadi ada jijian nggak itu kira-kira? Iya sih, kayak gitu jijian. Jadi kalau jijian tuh biasanya anak-anak, ada juga sih anak Growing Tree yang jijian gitu. Terus kita naikin tingkat
kelengketan suatu tekstur itu, jadi macam tekstur gitu ya. Kayak kita bikin adonan gitu ya, bikin tepung dulu, suruh pegang tepung dulu, suruh pegang pasir dulu, tanah dulu, terus nanti kita kasih air dikit. Kira-kira lengket nggak ya? Tambahin lagi. Itu sesuai tingkatan umurnya, sesuai dengan kita berikan stimulasi terus-menerus biasanya. Nah, Teh kan tadi kan udah ngebahas tentang motorik kasar nih. Nah, sekarang pengen jelasin dong ke para moms apa sih kalau motorik halus itu sendiri? Nah, kalau motorik halus sendiri sebetulnya lebih ke kita lebih mengenalkan ke permain sensori untuk sensitivitas tangan kita nih, gitu kan. Biasanya ada anak juga yang aku nggak mau yang lengket gitu, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya di growing tree itu kita stimulasi juga nih, karena itu karena berguna untuk nanti kan ya, gitu. Jadi, nah biasanya kita kenalkan dulu deh macam-macam tekstur. Misalnya dari kita bikin adonan. Kalau bikin adonan tuh pasti ada macam-macam bahan kan ya, tapi kita kenalkan dulu nih tepungnya. Rasa tepungnya kayak gimana. Tapi selain tepung bisa juga kita kenalkan dengan pasir. Gimana sih tekstur pasir tuh? Terus tanah, dari itu tanah kering maupun tanah liat. Beda kan ya? Pasti beda banget. Ke tanah itu lengket gitu. Nah, nanti misalnya balik lagi nih ke tepung. Kita kasih dulu nih air dikit. Air tuh tambahin dulu, dikocok-kocok. Nanti sih nggak apa-apa nih, tambahin lagi. Saya dari 1 sendok jadi 5 sendok. Ini biasanya tuh anak-anak mulai lengket kakak gitu, kayak gitu nih. Kalau udah mulai terbiasa nih, itu kita bisa ulang berkali-kali. Nanti suatu saat kita tambahin lagi airnya, tambah lengket, tambah cair. Ada yang mau, ada yang seneng, ada yang ini gitu. Nah, itu biasanya yang kita lakukan di sini. Kalau Teh Riri sendiri mau coba, boleh banget sesuatu nih. Yang lengket-lengket boleh banget nih. Siapa tahu jadi ide buat para moms untuk bikin di rumah kan ya Teh ya. Nah, ini nih Teh, aku udah siapin nih. Nah, biasanya anak-anak itu adalah paling seneng main ini di biasanya ada Play-Doh. Betul, pasti Teh Riri tahu lah ya Play-Doh seperti ini. Nah, untuk jadi seperti ini itu prosesnya panjang, dan ini bisa menjadi salah satu stimulasi motorik halus anak-anak tadi. Jadi misalnya kita contohin nih, misalnya nih kita kenalkan dulu nih, bahannya kan dari tepung nih, coba dari lihat, nah berbeda kan. Nah, terus nanti tuh ada tambahan lagi nih bahan-bahan yang lain. Ini coba ini apa rasain nih, apa tahu nggak apa itu? Ini garam ya Teh? Nah, ya? Beda kan ya teksturan. Nah, ini bisa menstimulasi anak loh dari oh ini halus, Anis jadi tahu oh ini halus, ini kasar. Nah, kalau kita campur jadi apa ya? Nah, terus nanti diaduk-aduk seperti ini tuh salah satu stimulasinya. Jadi sebenarnya banyak, tidak hanya motorik halus loh Teh. Jadi nanti jadi anak-anak jadi tahu oh nanti ada perubahan sains yang ada, terus nanti motorik halusnya tuh ada nanti ngelatih ini nih kekuatan jari-jarinya juga mereka. Nah, terus nanti ada juga untuk membuat ini kita perlu apa coba? Perlu pewarna juga. Mereka akan belajar menuang nih. Kira-kira tekanan biar sampai pewarnanya keluar tuh berapa sih? Gimana caranya? Nah, harus ditekan jarinya, harus ditekan misalnya seperti ini. Nah, kita juga belajar juga nih anak-anak menuang. Dan Teh ini barang-barangnya tuh bisa didapetin dari gampang banget bisa nih di rumah ya. Nggak usah harus beli yang mahal. Tuh, di dapur ada loh. Biasanya kalau Mama Teh Riri bikin bala-bala, pakai tepung nggak? Pakai garam nggak? Pakai air pasti lah ya. Jangan lupa juga pakai minyak itu pasti dah kita untuk goreng tempe, tahu pasti untuk gampang dicarinya. Terus ini pakai air. Nah, tinggal tambahin secukupnya. Ini pasti lama-lama kering nih, tambahin air, diadukin jadi ayo Teh. Jadi gini nih, nanti sampai benar-benar nanti bisa jadi adonan. Nah, jadi lengket Teh, udah mulai lengket. Nah, kayak gini awalnya anak mau nih pegang tepung, lama-lama kan tambahin air lengket jadi lengket gitu. Nggak mau kakak, ada yang sampai nangis loh. Iya betul, ada yang sampai nangis. Jijik kali ya Teh, apa gimana? Iya betul, belum terbiasa. Nah, nanti anak-anak tuh kayak gini lama-lama terbiasa. Ada yang pernah tuh grow pengalaman kita bikin gini tuh sambil nyengir, kakak nggak mau, tapi masih dikerjain. Ada yang kayak gitu. Iya. Nah, kalau sudah nih, kalau sudah jadi adonan nih sampai nggak lengket nih, coba gini ya. Nih anak-anak jadi tahu nih sampai seberapa sih lengketnya, misalnya sampai jadinya segimana kakak, biasanya kayak gitu sih anak-anak ribut biasanya ya. Nah, nanti mereka
sampai nggak lengket di tangan misalnya. Nggak lengket di tangan. Nanti baru kita tambah minyak. Terus biar tambah minyaknya seberapa? Nah, nanti anak-anak juga belajar mengukur. Di situ ada kognitifnya juga. Jadi dalam satu permainan ini bukan hanya motorik halus, terus motorik kasar aja atau apapun ya, tapi bisa semua aspeknya masuk gitu. Kita tinggal tambahin minyaknya dikit aja karena kita bikinnya sedikit ya. Kita tambahin. Jadi pelan-pelan ya Teh, maksudnya dari dikit. Kalau anak-anak tuh biar ngerasain gitu ya Teh. Minyak tuh kan, apalagi nih minyak nih, kan lebih licin ya dibanding dari air lengket gitu, sekarang licin gitu. Jadi prosesnya kayak apa sih? Macam-macam tuh. Nah, nanti di sini juga anak-anak jadi bereksperimen juga, kognitif, kemampuan sains sederhananya ya, nyampur warna. Ini kita dapat merah. Terus kalau aku jadi hijau, jadi warna dari campur apa ya? Gitu. Biasanya seperti itu sih. Nah, ini kan, kalau udah gini anak-anak bisa mainkan. Kita bikin misalnya, nih coba dari udah jadi nih satu, kita bulet-bulet. Ini juga udah motorik halus loh Teh. Jadi kita memilih, terus nanti kita bisa meremas-remas. Gitu. Wah, menarik banget ya, dan gampang juga ya Teh, nih dari bahan-bahannya di rumah, terus caranya juga. Nah, kayak gini. Ini bisa jadi stimulasi untuk mereka. Gitu. Gampang kan ya, bahannya dicari ya, ada di rumah, ada di dapur loh gitu. Itu dia. Tadi boleh coba nanti pakai warna yang lain ya di rumah. Nah Teh, ini tuh biasanya untuk mainan ini bisa diajarin dari umur anak usia berapa sih Teh? Dari anak usia 2 tahun juga bisa sebetulnya. Malah kadang untuk bermain ini kita bisa ajarkan dari mulai anak sebelum 2 tahun juga bisa. Nah, kalau ini kan bisa sampai proses jadi ya, bisa naikin. Kalau untuk anak 2 tahun, sebelum 2 tahun atau kurang dari 2 tahun biasanya tambahin air dulu. Segimana mereka mau nambahin. Nanti nggak jadi kayak gini juga nggak apa-apa, jadi adonan bubur misalnya, jadi nggak masalah. Gitu. Ini bisa dipakai dari usia 2 atau sebelum 2 bahkan sampai 6 tahun juga bisa. 6 tahun bisa. Gitu. Bagus banget nih ya Mas permainan ini. Nah Teh, selain ini ada mainan lagi nggak sih yang untuk melatih motorik halus? Banyak. Kayak main cat. Itu bisa. Apa? Cat. Cat, oke. Cat itu nanti cat itu macam-macam. Bisa kita menggunakan kuas, pakai jari, pakai kaki, bisa. Misalnya anak-anak di sini tuh paling seneng main cat. Cat kita sediain bermacam-macam warna. Mulai dari kita bisa taruh di kertas, bisa taruh di baju. Biasanya seperti itu. Bahkan kadang ada di tembok. Kita memang di sini menyediakan tembok yang bisa dicat sama anak-anak, jadi bebas ya, kreativitas mereka juga gitu. Jadi jangan kasih batasan sama anak ya, jadi jangan explore banyak dilarang gitu. jangan kenapa ya jangan. Kalaupun kita melarang, kita pun harus memberikan alasan kenapa itu dilarang. Mungkin berbahaya, terus beracun, berbahaya kan macam-macam ya, bisa melukai, bisa beracun, bisa macam-macam. Tapi kita kasih alasannya kenapa kita dilarang, biar anak pun paham. Gitu. Nah Teh, kan tadi kita udah contohin ya cara permainan motorik halus, misalkan bahannya bisa dapetin di rumah. Nah kalau untuk mainan yang bisa dibeli misalkan di luar tuh ada nggak sih tahapan usia-usianya, misalkan umur 2 tahun sampai 3 tahun cocoknya boleh mainan ini gini. Soalnya kan banyak orang tua kayak salah beli gitu loh, mainan ini ternyata belum tentu umurnya gitu ya. Kayak gitu. Ada nggak sih kalau dari Teteh saran atau tips untuk para mom supaya milih mainan yang benar untuk anak sesuai usianya? Sebetulnya kalau kita beli mainan di toko itu sebenarnya di boxnya itu udah ada nih tulisannya. Ini untuk anak usia sekian sampai sekian, sampai sekian. Itu salah satunya bisa kita jadikan patokan. Tapi bukan mutlak itu bisa kita ini ya. Kita bisa bisa jadikan ini untuk anak usia segini. Tapi kalau pengalaman dari Growing Tree sendiri kan kita dulu sebelum pandemi itu kita memang ada anak bayi nih. Ini kita sharing aja nih permainan-permainan yang kira-kira apa sih yang bisa kita berikan sekaligus sebetulnya itu menstimulasi permainan. Misalnya untuk anak usia 6 sampai 1 tahun, itu kan anak-anak masih eksplorasi ya, ada yang masih merangkak gitu, masih masih melihat sekelilingnya gitu. Nah, misalnya kita untuk menstimulasi dari 6 sampai 1 tahun itu kan anak harus belajar jalan. Kita harus tadi sensorinya tadi. Kalau merangkak misalnya kita bawa keluar deh
ke rumput. Di rumah rumput ada nggak gitu? Kalau nggak ada rumput, misalnya kita pakai apa ya? Keset, atau nggak keset? Keset itu kan ada yang keset halus sama keset kasar gitu, kita bisa beli di pasar murah kok. Gitu. Bisa kayak gitu. Itu untuk merangkaknya misalnya. Terus nanti kalau anak udah mulai 1 tahun udah bisa nih, udah bisa jalan. Jalan itu nanti kita bisa juga untuk stimulasi jalan, kita bisa ini loh. Kakinya kan harus kuat juga nih. Kita pakai gimbal atau suruh loncat-loncatin di kasur juga boleh. Tapi harus kita pegangin ya gitu. Orang tua. Harus kuat dulu kakinya. Terus nanti kita pakai juga permainan, ada juga selain itu kan tadi motorik kasar ya, bisa kasar. Gitu. Kalau motorik yang halusnya misalnya kognitifnya bisa juga, anak-anak pasti senang bola warna-warni. Kita di rumah pasti ada selotip lah, kasih selotip panjang gitu dari tiang sini sampai tiang sini nih misalnya nih. Kasih selotip terus anak-anak suruh ngambil bola. Kalau masih merangkak boleh merangkak. Bolanya di sini. Ini sama mama misalnya. Ambil, tempel. Belajar nempel. Terus nanti udah yang lebih besar kita kasih, sambil kita kasih tahu ini warnanya merah, warnanya kuning gitu. Merahnya taruh sini yuk. Ada nanti setelah nempel misalnya ada juga yang dimasukin ke dalam box. Masukkan box sana, itu bisa. Nah, untuk naik lagi 1 tahun bisa 1 tahun sampai 2 tahun kita naikin lagi nih. Dia udah bisa misalnya mengenal bunyi nih. Kita kenalkan bunyi, ada kita misalnya kan katanya udah beli mainan nih, ada suara binatang apa gitu. Nah, dibunyiin nih suara kucing misalnya. Bunyi gimana? Meong gitu. Atau di rumah punya cermin besar. Kita ajak anak-anak untuk mengenal dirinya sendiri nih. Penting loh. Misalnya kayak ada lagu misalnya kepala, pundak, lutut, kaki, itu penting juga. Ternyata aku dulu pikirnya itu juga, kayaknya lagu biasa gitu ya. Ternyata itu melatih anak untuk, ini kepala, ini pundak, mengenal ini bentuk tubuh dan apa letaknya, anggota tubuhnya. Terus nanti bisa kita tambahkan lagi, coba mata mana ya? Ini mata, itu bisa. Terus nanti depan cermin, anak tuh akan lihat, aku ada 2 yang ntar tepuk-tepuk gitu. Colok-colok nih matanya sendiri, biasanya kayak gitu. Nggak apa, biarin aja gitu. Terus kita, itu ada adik lo di sana, ada matanya juga lo sama. Itu bisa mengenalkan seperti itu. Jadi nggak harus mainan yang dibeli ya teh? Iya, tidak harus. Mainan yang ada di rumah, di sekitar kita bisa kita pakai untuk stimulasi loh gitu. Jadi gak usah mahal-mahal gitu sebetulnya gitu. Ya, Mas, tapi kalau boros ya. Tapi kalaupun mau beli mainan nggak masalah, boleh silahkan gitu. Tapi dilihat sesuai dengan umurnya. Gitu. Terus nanti tadi kan usia sebelum 2 tahun nih. Kalau 2 tahun itu tadi yang seperti yang kita contohkan tadi. Terus anak-anak diajak lompat misalnya. Terus naik pohon boleh loh, diajarkan naik pohon. Tapi memang kita harus pastikan bahwa anak tuh aman ya. Terus nanti terus sering-sering ajak main di luar. Misalnya di luar bukan berarti kalau pandemi gini ya jangan dulu lah ya. Maksudnya di halaman, kalau kita punya halaman, main di luar. Misalnya anak-anak mau main tanah, gali-gali, nanem boleh. Terus diajak cabut rumput itu boleh loh, bukan berarti cabut sama si emang ini enggak, bisa kita ajarkan. Iya boleh, itu bisa stimulasi macam-macam yang bisa kita. Kalau dari Growing Tree sendiri, pemberian gadget untuk salah satu ngasih mainan anak tuh gimana sih kalau dari Growing Tree sendiri? Nah, kalau sekarang tuh masa pandemi ini semua sekolah pakai online, pasti nggak mungkin nggak lepas dari gadget. Itu tidak bisa dihindari lah gitu. Nah tadi kalau misalnya gadget sebenarnya, kalau menurut saran aku nih untuk para moms gitu, jadi kalau misalnya untuk sebelum usia 2 tahun yang masih dalam pengasuhan orang tua, cari permainan dulu deh sekitarnya. Tapi kalau misalnya 2 tahun yang memang kadang udah ada yang masuk belajar PAUD nih, PG udah pakai belajar online, boleh deh dari pakai gadget. Tapi tidak mungkin kita jangan, kan kita mau sekolah online gitu ya. Betul. Bolehlah dipakai, tapi kita punya kesepakatan dulu nih sama anak. Gitu. Jadi misalnya dalam 1 hari itu kan misalnya ada sekolah online, paling banter berapa sih, 30 menit. Sudah 30 menit itu saja, selebihnya silahkan main. Gitu. Tapi ada kesepakatan dulu nih sama anak. Dibatasin ya waktunya, jadi nggak biar dia kelamaan juga. Terus kalau misalnya yang udah Sabtu Minggu boleh deh lihat gadget. Tapi itu waktunya berapa? 30 menit.
games kalau bisa boleh, tapi games yang lebih edukatif ya. Iya, yang lebih edukatif. Dan satu lagi yang paling penting, dampingi anak. Jangan biar, udahlah kamu pegang gadget mau Mama masak, kerja, jangan gitu di rumah. Kalau bisa tetap didampingin ya. Betul. Karena kita tidak tahu nih di gadget kan sekarang macam-macam ya isinya, kita klik apa keluar iklannya apa. Betul. Itu sangat-sangat penting untuk para orang tua. Gadget boleh, tapi juga ada aturannya. Ada apa ya namanya? Batasan-batasan yang harus kita berikan ke anak, tapi orang tua juga harus konsisten. Oh gitu. Ingat, pendampingan orang tua dan konsisten. Nah Moms, gimana nih? Bermanfaat banget kan informasi yang disampaikan oleh Teh Wit dari Growing Tree ini. Nah, kita banyak tahu ini tentang perkembangan tumbuh kembang anak, udah gitu permainan apa aja yang bagus untuk anak, gitu kan ya Moms. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngebahas konten permainan-permainan apa saja yang akan ada di Growing Tree ini. Untuk itu, kalau Moms suka dengan video ini, Moms boleh like dan komen jika Moms ada pertanyaan lainnya. Dan jangan lupa ya untuk subscribe untuk update video selanjutnya. Kalau gitu, sampai jumpa Moms di video selanjutnya.